Itu yang miskin, dhaif itu, yang miskin, yang tukang minta-minta. Waktu dia bilang ini, cek itu, sholatun kok, kita keluarin kasih duit itu. Alhamdulillah. Dia mengatakan alhamdulillah itu buat orang yang ngasih duitnya itu timbangannya sama kita baca 10.000 alhamdulillah, mahalan dia yang sekali itu. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadin muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah, wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa ruwiya anil Hasani al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala kana fil jahiliyati asnamun fakanu yakuluna li asnamihim lakal hayatul baqiyatu fa'amara ahlas salati ayyaj'alu at-tahiyyat yakni al-baqa'u wal milku daimu lillahi ta'ala. Thumma taqulu was-salawatu yakni as-salawatul khamsi lillahi azza wa jalla la yambaghi an tusalliya illa lahu wat tayyibatu yakni syahadata an la ilaha illallah hiya lillahi ta'ala yakni al wahdaniyatu lillahi ta'ala.
Waruwiya anil Hasani al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala. Diriwayatkan perkataan ini dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, kana fil jahiliyati asnamun. Dulu di zaman jahiliyah itu banyak ya patung-patung yang disembah ya. Fakanu yaquluna li asnamihim, maka orang-orang jahiliyah mereka mengatakan di hadapan patung-patung yang disembah itu, lakal hayatul baqiyatu, untuk engkau kehidupan yang tersisa ini ya. Jadi kehidupan yang ada, kehidupan yang dilalui itu mereka mengungkapkan itu untuk engkau. Jadi lakal hayatul baqiyatu. Fa'amara ahlas sholati, maka diperintahkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, ayyaj'alu at-tahiyyati, agar mereka juga mengatakan at-tahiyyat ya, yakni al-baqa'a wal milkad da'ima lillahi ta'ala. Maknanya itu kekekalan. At-tahiyyat itu penghormatan, maknanya al-baqa, kekal, wal mulka, dan kerajaan ad-da'ima yang langgeng lillahi ta'ala, milik Allah ta'ala. Jadi kenapa justru mengikuti yang dilakukan oleh orang jahiliyah seketika dia mengatakan lakal hayatul baqiyah gitu? Jawabannya, ukuran kalau orang berani mengatakan, semula dia mengatakan hidup saya untuk engkau, di depan itu ada patung, kemudian dia mengatakan hidup saya untuk Allah, dia berani mengatakan, itu berarti perpindahan keagamaannya itu totalitas, itu maksudnya ya. Jadi memang tradisi sebelum Islam datang biasa sudah dia mengatakan itu lakal hayatul baqiyah. Bahkan kalau kita itu nanti lebih jelas lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku ya untuk engkau ya, bukan cuma kehidupannya itu. Nah, kalau dia berani tadi dia mengatakan itu untuk asnam, untuk patung-patung yang disembah, sekarang dia mengatakan itu untuk Allah gitu. Nah, ketika dia mau melakukan, dia mau merubahnya, maka itu dianggap ya sebuah penghambaan yang totalitas, yang secara utuh ya. Aslinya karena memang sudah biasa mereka begitu. Sumatakulu, kemudian kau mengatakan wassolawatu ya, at-tahiyatu mubarakatu sholawatu ya. Sholawat itu yakni as-sholawatil khamsi lillahi azza wa jalla, maknanya sholat yang 5 waktu itu untuk Allah azza wa jalla. La yambaghi an tusalliya illa lahu, maka tidak siogianya engkau sholat kecuali untuk Allah ya, karena Allah melakukannya, manfaatnya untuk kita, keuntungannya buat kita, tapi melakukannya itu karena Allah ya. Subhanallah. Wa thayyibatu yakni syahadata alla ilaha illallah ya lillahi ta'ala. Adapun at-thayyibat itu maknanya persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, hiya lillahi ta'ala, dan at-thayyibat itu adalah milik Allah ya. Persaksian itu ketika orang menyaksikan itu hanya Allah yang berhak, yakni al-wahdaniyata lillahi ta'ala, yang dimaksud bahwa sifat esa itu ada pada Allah ta'ala saja.
Summa taqulu, kemudian kau katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, salam sejahtera untuk kau wahai nabi. Yakni ya, ya Muhammad alaikas salamu kama ballaghta risalata rabbika wa nasahta li ummatik. Ya. Maknanya itu wahai Muhammad, alaikas salam. Mudah-mudahan terhadap engkau dicurahkan, diturunkan kesejahteraan. Kama ballaghta risalata rabbik, sebagaimana engkau telah menyampaikan kerasulan Tuhanmu. Wa nasahta li ummatik, dan kau sudah memberi nasihat, sudah memberi petunjuk kepada umatmu. Itu maknanya assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Kemudian warahmatullahi, itu maknanya ni ridwanallahi lak, keridhaan Allah itu milik engkau. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini ya, kita ketika kita mengatakan ini berarti kita mengakui, ya, ada sebuah pengakuan di dalam kita melakukan ibadah sholat bahwa ya, semua yang kita sebutkan itu adalah milik Allah. Wa barakatuhu, ya, semoga keberkahan pula, yakni alaikal barokah wa ala ahli baitik, mudah-mudahan keberkahan tercurah kepada engkau ya Muhammad, wa ala ahli baitika, dan kepada keluarga engkau. Jadi kita setiap kali sholat itu mendoakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera untuk kami dan seluruh hamba Allah yang soleh, yakni maghfiratallahi ta'ala lana wa alaina wa ala jami'i man madha minan nabiyyina wasiddiqin wa man salaka tariqahum ila yaumil qiyamah. Itu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, yakni maghfiratallahi lana wa alaina, mudah-mudahan ampunan Allah untuk kita dan diberikan kepada kita, wa ala jami'i man madha, dan kepada orang-orang yang lebih dahulu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wa man salaka tariqahum, dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan para nabi-nabi mereka itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, ini jadi tafsir yang kita baca ini adalah penafsiran dari yang kita baca ketika tasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, yakni la ma'buda fis sama'i wal ardi, ya, ghairuhu, maknanya itu tidak ada yang patut disembah di langit maupun di bumi selain Allah, nggak ada yang patut, ya, nggak ada yang layak untuk disembah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah, khatamu anbiya'ihi wa safiyyihi wa khairatihi min jami'i khalqihi. Khatamu anbiya'ihi, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, wa safiyyihi, orang-orang yang terpilih, wa khairatihi, orang-orang yang diunggulkan, min jami'i khalqihi, dari keseluruhan makhluk yang pernah diciptakan. Jadi memang tidak ada nabi dan rasul yang dulu yang menyamai, ya, dengan Nabi Muhammad, itu tidak ada, ya. Summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tad'u li nafsika, kemudian kau berdoa untuk dirimu. Ya, setelah tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh tuh setelah baca salawat dimasukkan doa di situ. Jadi tempatnya berdoa di dalam salat itu
ketika sujud dan ketika tasyahud akhir di situ. Jadi boleh dipanjangkan ya, sehingga menambah dengan doa-doa. Untuk siapa? Tsummatat uli nafsik. Kau berdoa untuk dirimu. Walil mu'minina wal mu'minat, untuk orang mukmin laki dan perempuan. Boleh masukkan situ. Ya, tsumma taslamu an yaminika wa shimalika, kemudian kau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Wa makna at-taslim, maknanya salam itu an yamin wa anil yasari, ya, ke kanan dan ke kiri, yakni antum ma'asyara ikhwani minal mu'minin salimun aminun min syarri min syarri wa khiyanati. Ya, jadi Bapak sekalian, waktu kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu kan artinya salam sejahtera untuk engkau, ya, dan kasih sayang Allah. Itu maknanya antum ma'asyiral ikhwani, kalian wahai kelompok dari keluargaku, saudaraku, ya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, salimun, maknanya kalian semuanya selamat, aminun, kalian semuanya aman. Dari mana? Min syarri, dari keburukanku. Jadi orang kalau sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian masih berantem, masih mukul, masih ngambil bukan miliknya, enggak sesuai itu dengan ketika dia mengucapkan salam. Karena filosofi salam itu maknanya kalian aman, kalian sejahtera, aku enggak bakal berbuat jahat kepada kalian waktu kita ngucapin salam. Jadi ketika kita masuk ke rumah orang Assalamualaikum gitu, itu adab. Yang kedua itu doa. Tetapi ketika kita sholat tidak ada orang yang khusus, maka itu maknanya komitmen. Kita menganggap bahwa kita berjanji, kalian yang di kanan, kalian yang di kiri aman semuanya, selamat dari keburukanku. Aku nggak bakal melakukan kejelekan untuk kalian. Ya. Jadi filosofinya orang mengucapkan salam seperti itu. Ya. Jadi min syarri, dari keburukannya, wa khiyanati, dan dari pengkhianatanku. Idza kharajtu minal masjid, apabila nanti aku keluar dari masjid. Apabila aku selesai melakukan sholat, nggak akan aku melakukan yang jelek untuk kalian. Itu filosofinya seperti itu. Nah, jadi betapa ini maksudnya ketika ini tafsirannya semacam itu, filosofinya digambarkan semacam itu. Ketika dia sholat, dia ngerti benar dengan apa yang dia ucapkan, nggak mau dia melakukan itu. Nggak mau. Ya, Bapak sekalian, saya mungkin pernah menjelaskan, saya mau ulang ya. Ketika Allah menceritakan tentang pengikut Nabi Muhammad itu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pengikut Nabi Muhammad itu simahum fi wujuhihim, ada tanda di dahi-dahi mereka itu min atharis sujud, dari lantaran sujudnya, salatnya itu ada tandanya. Orang-orang yang memaknakan ini secara harfiah, maka memang sholatnya ditekan sama dia sehingga ada berbekas hitam di sini. Ini sebagian orang melakukannya itu seperti itu. Tapi apakah itu umat Nabi Muhammad cuma laki semua? Enggak, ada yang perempuan. Dan orang perempuan tidak mau kalau
di dahinya itu ada hitam. Justru flex sedikit aja dibawa ke salon itu, dioperasi kalau perlu supaya glowing, ya, supaya cantik, supaya indah. Makna yang kedua, Bapak Saudara sekalian, bahwa ainul khirrah, dua mata kucing hitam di sini itu maknanya bukan zohir, bukan ada hitam di sini, bukan. Ibu-ibu nggak bakalan mau dia ngerjainnya. Tetapi orang yang sholat nih, sesuai sejalan dengan kitanya, sejalan dengan yang kita baca filosofi orang mengucapkan salam itu, kalau dia melakukan sholat, tubuhnya yang nggak mau melakukan kejelekan, bahkan dahinya yang menegur. Dia udah janjian dengan orang besok mau melakukan ini. Kenapa? Kebutuhan. Terpaksa ya Allah. Ya. Mau melakukan kesalahan karena kebutuhan. Biasanya kalau begini, kalau mau lebaran nih, kebutuhannya tinggi gitu. Pagi dia mandi, dia dandan, waktu dia nyisir gitu. Di sini di kaca itu ada dahinya hitam dua. Sama dia. Nggak bisa hilang. Masuk, dicuci. Di kamar mandi cuci. Masuk lagi, ada lagi hitam hitam di sini dua. Dia keluar panggil bininya. Dahiku hitam nggak? Enggak, paham betul. Dia masuk lagi, ada hitam di sini. Dia keluar rumah, ada anak-anak sekolah. Ya, dia bawa uang. Ini duit. Om mau tanya, di dahi om hitam enggak? Enggak om, kasih. Ada lagi. Ini hitam enggak? Sampai 3 hitam enggak? Enggak. Maka dia telepon. Hari ini enggak jadi saya. Alasannya begini enggak jadi. Enggak jadinya dia melakukan kesalahan yang sudah dijanjikan dengan nilai yang fantastis besarnya. Kenapa? Dia ditegur sama sholatnya. Sholatnya dia yang nggak mau dipakai untuk begitu. Itu maknanya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sehingga ketika dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, komitmen dia nggak bakalan ada yang disakiti, nggak bakalan ada yang dikhianati. Udah komitmen dia di hadapan Tuhan. Nah ini Bapak sekalian yang berbahagia, untuk memberi bobot sholat kita itu seperti itu. Bukan cuma sekedar ritual melakukan gerakan, bukan cuma sekedar ritual membaca Quran, tasbih dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Jadi jangan kecewa kalau dahi kita nggak hitam-hitam. Karena bisa jadi ya, kalau kita mau melakukan kesalahan ditegur. Hitam di sini. Nggak mau dia. Sama juga orang yang baca Quran nih, baca Quran, ngapal Quran gitu. Baca kitab gitu. Media sosial ini kan sebenarnya kurang ajar nih. Kita lagi nyari UAS, nah umpamanya, cari Zainuddin MZ gitu. Masuk dulu tuh, cering. Pakai bikini gitu. Kan mestinya enaknya dibanting gitu ya. Cuma baru beli. Yang rugi kita juga gitu. Orang dia nggak tahu. Nah, waktu maksud saya ketika cering gitu, dia gini. Kenapa dia begini? Nggak mau, bukan badannya yang nggak mau, matanya yang nggak mau. Jadi gini, otomatis aja deh. Gitu.
Bukannya dia bilang, ah yang begini, bukan. Ya, badannya aja yang gerak. Pemarah sama siapa? Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ayo kita kasih bobot. Sholat kita itu diberi bobot nih sekarang. Dikasih muatan. Jangan sampai muatannya itu tidak ada pada kerangka sholat yang kita buang, yang kita bangun setiap hari. Waruya anil Hasan al-Bisri rahmatullahi ta'ala alaihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan perkataan ini, hadis ini dari Hasan al-Basri rahmatullah alaihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lil musalli salasu karamatin. Orang yang sholat itu memiliki 3 karomah. Karomah itu kemuliaan Allah. Jamaknya karomat. Nah, orang Indonesia itu demennya tak taknis itu pakai tak marbuto itu pakai tak taknis. Barokah, barokat. Ya, karomah, keramat. Ya. Rahmah, rahmat, itu memang kitanya, slang kita itu demennya jamak gitu ya. Nah, orang yang sholat itu ada 3 karomahnya. Karomah itu begini, kalau para wali dia pingin sholat di Mekah, sholat Jumat di Mekah, dia cuma masuk ke ruangan gelap, ruangan yang gelap, tempat dia berkholwat yang tidak ada listriknya itu, masuk dia, kemudian dia baca dan dia memohon kepada Allah, dia buka pintunya, dia udah di Mekah. Itu namanya karomah, karamat ya. Nah, orang sholat itu sebenarnya punya 3 karomah ya. Yang pertama, yatana surul birri ala ra'sihi an ananis samai ila mafraqi ra'sihi. Yatana surul birri ya, bergelimang dengan kebaikan ala ra'sihi, ada di kepalanya, min ananis samai ila mafraqi ra'sihi, yang itu turun dari awan di langit itu. Mafraq itu saya bahasa Indonesia nggak ngerti. Kalau bahasa Jawanya itu sigaran rambut gitu loh. Rambut kalau dibelah 2, nah ini namanya, tengahnya ini namanya sigaran. Kalau bahasa Indonesianya apa? Rambut belah 2, kan ada garis tengah tuh. Apa bahasa Indonesianya? Ayo, nek wong Jawa le ngarani sigaran, sigarane ya, belahan rambut, sigaran rambut. Nah, orang yang sholat itu bergelimang dengan kebaikan yang diturunkan oleh Allah dari awan, dari langit itu ke kepalanya dia. Cuma kita nggak lihat. Ketika kita tundukkan, kita ruku, kemudian kita sujud, kita hinakan, kita kecilkan, kita rendahkan di hadapan Tuhan yang Maha Besar itu, sebenarnya ada karomah yang turun, kemuliaan pada kepala kita itu. Malaikatu mahfufatun min qadamaihi ila ana'is samai. Yang kedua, malaikat mengelilingi dari mulai kedua kakinya itu sampai ke awan di langit.
Jadi dari langit turun rahmatmu ke kepala orang yang sholat. Dari mulai kaki itu ya sampai ke langit itu malaikat mengelilinginya. Ya. Dan yang ketiga, wa malakun yunaudi, dan ada satu orang malaikat yang berseru, lau ya'lamul abdu mayyunaji man taqala min salatihi. Kata malaikat itu, kalau seorang hamba itu ketika dia sholat itu, ketika dia munajat itu, dia tahu kepada siapa munajatnya, man taqala min salatihi, maka dia tidak mau pindah dari sholatnya, pengen sholat terus. Dan itu benar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diri lagi, Allahu akbar, selesai 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Sepanjang malam nggak mau berhenti sholat, seperti anak kecil yang belum kenyang dari ASI ibunya, terus aja. Nah, itulah orang-orang yang sudah mampu memahami bahwa ada malaikat mengatakan, kalau kau tahu kepada siapa kau bermunajat, kalau kau tahu kepada siapa sebenarnya kau beraudiensi, nggak bakalan mau kau bergeser dari sholat. Nah, ketika kita sholatnya terburu-buru, karena jawabannya berarti karena kita belum paham, karena kita belum tahu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini karomah, kelebihan, keunggulan, keutamaan yang tidak diberikan di luar ibadah sholat. Ibadah-ibadah lain tidak seperti ini, tidak. Hanya sholat yang punya keistimewaan semacam ini. Ya, nah bapak-bapak saya sekalian, nih kita sama-sama belajar ya. Belajar dalam arti belajar memberi bobot, memberi muatan pada sholat. Kalau kita membuat perbandingan itu begini. Bila disebut siswa, maka anak SD disebut dengan siswa, anak SMP disebut siswa, anak SMA disebut siswa. Sebutannya sama, tapi levelnya tidak sama, tingkatnya nggak sama. Kalau disebut dengan mahasiswa, ada S1, S2, S3, sebutannya sama, mahasiswa, tapi levelnya tidak sama, tingkatannya tidak sama. Kita orang Islam itu sholat, masjidnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, tapi bisa jadi sholat kita tidak selevel, nggak sama. Walaupun disebut orang sholat. Nah, salah satu yang membedakan level siswa SD, siswa SMP, siswa SMA itu bobotnya. Orang yang memberi bobot, memberi muatan dalam ibadahnya itu tidak kosong. Ya, dalam ibadahnya itu tidak kosong. Sehingga dia asyik, disebut dengan halawatul ibadah, manisnya beribadah, pengen sholat lagi, pengen sholat lagi, seperti hadis yang semacam ini. Jadi lau ya'lamul abdu man yunaji, seandainya hamba itu mengetahui kepada siapa dia bermunajat, dia tahu nih bukan Allah dalam sebutan, tapi substansi sebutan itu yang dia pahami. Man taqala min salatihi, dia nggak mau berpaling, nggak mau berhenti, ya,
dari sholatnya. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita hari ini mendengar, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Warawa Sa'idun an Qatadata anna Daniel alaihi salam na'ata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala yusalluna salatan law sallaha qaumun nuhin ma aghraqu walau sallaha qaumu adin ma ursilat alaihi mirrihul akim walau sallaha qaumu samuda ma akhazat humus sayhatu. Ya. Warwa Sa'id, meriwayatkan Imam Sa'id an Qatadah dari sahabat Nabi yang bernama Qatadah, anna Daniel, sesungguhnya Nabi Daniel, nama salah seorang nabi alaihi salam, na'ata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah menggambarkan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan gini, Nabi Daniel, yusalluna sholatan, mereka itu melakukan sholat. Ya, umat Nabi Muhammad itu melakukan sholat. Lau sallaha qaumu nuhin ma aghraqu, seandainya pengikut, ya, seandainya kaumnya Nuh, ya, mereka itu melakukan sholat, ma aghraqu, mereka tidak akan ditenggelamkan. Tidak akan ditenggelamkan kaumnya Nuh, sehingga Nabi Nuh harus membuat perahu untuk menyelamatkan diri itu. Kenapa mereka ditenggelamkan? Mereka nggak mau sholat. Walau sallaha qaumu adin, seandainya sholat kaum Ad, ma ursilat alaihim rihul akim, tidak akan diutus oleh Allah angin yang mematikan. Kaum Ad itu, mereka itu mati bergelimpang dan hancur porak-poranda itu dari lantaran angin yang ditiupkan. Ya. Walau sallaha qaumu samuda, seandainya salat kaum Samud, ya, pengikut Nabi Saleh itu, ma akhazathum sayhatu, mereka itu tidak akan dimatikan oleh suara pekik yang memecahkan kendang telinga. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, saya di TV beberapa hari ini musim hujan ini lihat di Kalimantan itu yang tinggi itu sudah segini airnya. Di Sulawesi itu. Lihat saja. Kaum Ad itu dihancurkannya itu dengan angin. Kaum Samud dihancurkan oleh suara. Kaumnya Nuh dihancurkan dengan air gitu. Jadi kalau kita ngelihat air bah, ngelihat banjir, jangan cuma diem gitu. Nah, kemauan kita dan mengkoneksikannya itu dengan kondisi-kondisi terdahulu itu bagian dari yang diperintah oleh Al-Quran. Ya, fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Coba kamu lihat, Al-Quran mengajarkan ini. Bagaimana akibat yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu ini. Nabi Nuh dengan air, ya, kaum Ad dengan angin, ada yang dengan suara. Sehingga Bapak-bapak sekalian, mereka itu, ya, pernah saya bilang bahwa mereka itu kalau mau melakukan kesalahan, maka tangannya itu dibakar.
Maka dia gambarkan panasnya sakitnya ini dikali 70. Maka dia nggak jadi melakukan kesalahan. Kalau dia malas melakukan ibadah, dibakar. Kali 70 nanti kalau dia tidak sholat. Sehingga langsung dia berani sholat. Sehingga diceritakan itu jempolnya itu besar dari kelantaran seringnya dibakar. Lihat tanah longsor. Apa itu? Tanahnya belah. Apa dibilangnya? Ya kan di Bogor. Bergeser tanahnya, pergerakan tanah, longsor. Kalau longsor bisa kali karena tinggi ya. Tapi kalau dataran langsung belah gitu. Daerah-daerah yang tinggi airnya seperti ini, Kalimantan, Sulawesi, mestinya kita jangan diem aja. Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Kamu mesti perhatikan bagaimana Allah itu ya menurunkan siksanya itu terhadap umat-umat terdahulu. Dan kita dilawannya itu bukannya yang kecil, air. Kata Allah nih lawan air nih, nggak mampu. Kemarin kita COVID-19 itu, sedunia itu, COVID itu kecil banget. Kalau nggak diperbesar kita nggak bisa lihat tuh makhluknya itu. Masuk ke sini mati. Jadi lawannya bukan besar gitu, nggak ada yang besar lawannya, kecil semua. Ya, subhanallah. Summa qala Qatadatu, kemudian berkata Imam Qatadah, alaikum bis shalah, lazimkan oleh kalian sholat, jangan tinggalkan sholat. Fa innaha khuluqun lil mu'minina hasanun. Maka sesungguhnya sholat itu akhlak bagi orang mukmin yang bagus. Ya. Jadi orang jadi terkontrol, jadi bagus kalau sholat. Warwa Khalaf ibn Khalifah an Laisin rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan Khalaf bin Khalifah dari Lais, rafa'ahu, hadis ini yang dimarfukan. Artinya tadinya hadis ini hadis mauquf, hadis yang sampai sahabat. Kemudian rafa'ahu, dimarfukan, artinya mampu oleh Al-Lais, dicarikan jalan bagaimana hadis ini memang bukan perkataan sahabat tapi perkataannya Rasulullah. Itu namanya rafa'ahu. Hadis yang mauquf itu dimarfukan. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan, "Oh, ini hadis mauquf" gitu. Bukan. Hadis ini hadis marfu. Memang Nabi yang mengucapkannya, itu maksudnya. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "Ummati ummatun marhumatun." Umatku itu adalah umat yang diberi kasih sayang, marhumah, sehingga kita menyebutnya almarhum kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah. Joshua jangan dibilang almarhum, bilangnya mendiang Joshua. Almarhum itu maknanya dikasih sayangi oleh Allah. Orang non muslim jangan, itu sama juga. Ya, orang non muslim bikin kurban. Orang muslim bayar zakat fitrah. Sama itu. Mendiang.
Ya, jangan disebut almarhum. Berbeda dengan innalillahi. Ada orang meninggal tetangga kita, si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan doa mayit, bukan. Komitmen kita mengatakan kita ini punya Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi kalau dibilang almarhum, emang maknanya kita ngedoain, karena memang hadisnya ummati ummatun marhumatun. Jangan, ya. Wa inna ma yadfa'ullahu anhumul bala'a bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Wa inna ma yadfa'ullahu anhumul bala'a, sesungguhnya Allah menyingkirkan dari mereka umatku itu musibah yang mestinya turun dengan apa? Bi ikhlasihim, dari lantaran ikhlas ibadahnya umatku. Jadi Bapak saya sekalian, di kampung kita ini ada wali yang mempertahankan, yang menjaga kampung kita. Siapa itu? Orang yang ibadahnya ikhlas, dia yang jaga tuh, yang jaga gawang dia tuh. Wa du'aihim, dan orang-orang yang berdoa. Nah, gini Bapak sekalian, kita dengar nih keluarga kita, saudara kita, tetangga kita mau ngawinin anaknya. Kita dengar nih. Kita bangun malam nggak doain dia? Bangun, berwudu, ya, sholat, habis sholat, zikir, tasbih, tahmid, doain, ya Allah, tetangga saya mau hajatan, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Mudah-mudahan anak yang dinikahkan menjadi pernikahan yang langgeng ya Allah. Turunkan rezekimu yang banyak ya Allah. Kalau harus ada anak keturunan, jadikan soleh dan soleha. Kita melakukan itu enggak? Kalau kita tidak melakukan, berarti memang kita bukan kekasih Tuhan gitu. Nah, itu di kampung kita ada tuh yang melakukan itu. Dia selalu berdoa dan dia yang jaga kampung itu. Begini Bapak saya sekalian. Ketika Syekh Khalil Bangkalan Madura masih hidup, Allah yarhamu, di Semarang itu ada orang gila. Hidupnya itu di pasar. Orang gila. Kemudian ada tokoh ulama juga di Jawa Tengah ini pergi ke Bangkalan Madura, ketemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Mau pulang dia bilang, salam yo kanggo wong Semarang. Salam nanti kalau lewat Semarang. Orangnya namanya ini, ciri-cirinya ini, di pasar ini. Kata yang mau disalamin, itu mah orang gila. Dari dulu saya kenal, emang orang gila. Masa ini kiai salam enggak? Salam, diwanti-wanti bener, salamin ya. Karena yang mesen Mbah Khalil pulang dia, mampir dicari itu. Ya, ketemu orang ini, waktu ketemu lari nih. Biasanya nggak begitu dia, ketemu lari. Fulan, kamu dapat salam dari Ki Khalil. Nengok deh. Salam dari Ki Khalil. Lari dia. Dia mengatakan dalam bahasa Jawa itu, malu aku sudah ketahuan oleh Mbah Khalil Bangkalan Madura. Padahal Bangkalan Madura ke Semarang itu berapa kilo. Malu aku.
Jadi dia yang setiap saat itu mendoakan kota Semarang, jangan begini, jangan begitu. Dia yang selalu mendoakan, kalau punya hajat dia yang doain. Itu di setiap daerah ada itu. Kita bilang orang gila, kita ngasih duitnya juga seenaknya aja, dia nggak marah. Nah, doanya dia tuh, kata Nabi, umat Nabi Muhammad itu dikasih sayangnya itu dan tidak terkena musibah itu karena keikhlasannya, karena doanya, wasolatihim karena solatnya, wadu'afaihim dan orang-orang yang lemah di antara umat Nabi Muhammad itu yang miskin, doif itu, yang miskin, yang tukang minta-minta. Waktu dia bilang ini, cek itu, sholatullah, kita keluarin kasih duit itu. Alhamdulillah. Dia mengatakan alhamdulillah itu buat orang yang ngasih duitnya itu, ngasih duit itu timbangannya sama kita baca 10.000, alhamdulillah, mahalan dia yang sekali itu. Cuma kita nganggapnya remeh gitu. Sehingga saya sering berdakwah ngasih tahu, kalau punya duit tukar di bank, 2.000-an, 1.000-an, 5.000-an, tukarin tuh sejuta, taruh di rumah, tiap mobil taruh di mobil, kasih. Mana yang mesti 5.000, mana yang 2.000, kasih. Kalau kelihatannya memang dia, jangan 1, 2, 3, 15.000. Kenapa? Dia tuh, kata Nabi, dia yang menyebabkan kita ini almarhumin, kita ini orang dikasih sayang. Cuma kita nggak tahu jasanya dia. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini dalam betul ya. Coba deh kita mulai latihan. Saudara kita punya hajat, kita bangun malam doain, tapi jangan dikasih tahu dia. Ini udah rapi pesta, lu pesta nggak? Nih yang doain gitu, jangan. Itu rahasia kita, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Babu fadlil azan wal iqamah, wallahu a'lam.